Mari kita buka Ulangan yang ke-6 ayat yang ke-4. Ini sudah sering kita baca Bapak Ibu. Bahkan setiap saat, setiap hari kita selalu mengumandangkan ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak itu adalah gak ada hal lain sebenarnya yang kita bicarakan selain membicarakan Torah. Kita buka Devarim 6 ayat yang keempat, 5 dan 7. 1, 2, 3. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. 5. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang ketujuh, haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. 8. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, jadi tanda di tangan itu Bapak Ibu ini sit-sit, ya. Makanya setiap orang Israel, orang Yahudi memakai ini di baju mereka, digantungkan. Kalau anak laki-laki gimana? Ya, boleh digelang, jadi gelang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini adalah mezuzah. Ayat yang ke-10 ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan akan terjadi apabila Yahweh Elohimmu membawa engkau masuk ke negeri yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak engkau bangun. Amin. Nah, kita lompat ayat yang ke-15. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi ini. Ya, haleluya. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, sebenarnya saya hari ini mau berbicara tentang benih, ya, benih ilahi dan benih birahi. Setelah saya memperhatikan dan mempelajari saudara, di dalam sebuah pernikahan, jika itu belum diberkati di dalam nama Bapa Yahweh, maka apa yang terjadi? Kita itu termasuk benih yang liar. Makanya saudara, kita membawa setiap generasi ke generasi untuk datang kepada Bapa Yahweh. Kenapa? Kitab Kejadian Beresit mencatat kenapa Bapak Yahweh 2 minggu yang lalu kita mempelajari parasat Noah. Kenapa Bapak Yahweh menghukum bumi? Itu tidak lain tidak bukan karena di dalam angan-angan manusia, di dalam pikirannya itu sejak kecilnya itu adalah jahat atau disebut dengan yetzer hara. Angan-angannya selalu jahat. Ya, jadi Bapak kita Maha tahu. Seharusnya kita mau melakukan yang terbaik, yang A ternyata nggak bisa. Nah, saudara dikasih Bapak Yahweh, jika ya saya percaya di sini semua memulai hubungannya dulu dengan kekudusan, artinya menikah itu diberkati. Ya, saya tidak peduli Bapak Ibu pada waktu itu diberkati di dalam nama siapa, tetapi pada saat diberkati itu laki-laki dan perempuan akan mengucapkan yang namanya janji. Ketika mengucapkan janji, covenant, ada korban yang dibawa. Nah, saudara, ketika dua
pasang ini ya, ketika sepasang ini mengucapkan ikrar, janji, di sana ada kasih, ya, di sana ada pengorbanan. Dan ketika melahirkan generasi, saya percaya ini generasi yang bisa diperhitungkan. Akan jauh berbeda saudara ketika seseorang bertemu, laki dan perempuan bertemu, kemudian setelah itu melakukan hubungan dan akhirnya hamil. Lalu setelah hamil mereka memutuskan untuk menikah. Saudara, apa yang terjadi? Benih yang ada di dalam rahim si perempuan, si wanita itu adalah benih birahi. Saudara, tidak ada anak haram, yang ada hubungan yang haram. Caranya saudara yang belum tepat di hadapan Bapa. Tetapi tidak ada kata terlambat ketika seorang ibu ataupun seorang wanitanya atau bapaknya itu bertobat, ya. Supaya apa? Karena kita harus membangkitkan manusia rohnya kita. Jika ini dibiarkan, anak ini dibiarkan berkembang tanpa dituntun oleh roh Yahweh, terus bertumbuh, maka roh jahat itu juga bertumbuh seiring pertumbuhan dari anak tersebut. Sehingga apa? Maka ini akan berbeda dari anak-anak yang dilahirkan berdasarkan cinta kasih, ya. Itu akan jauh berbeda Bapak Ibu. Makanya bagaimana untuk mengembalikan ini? Karena setiap janin itu disebut adalah, ya, itu tali pusar itu disebut dalam bahasa Ibrani adalah silia. Silia itu artinya aku milik Yahweh. Jadi orang mau percaya Bapa ataupun belum percaya pada saat itu, karena Bapa sejak zaman Adama diciptakan, dia sudah menaruh, ya, benihnya. Benih ilahi itu sebenarnya ada di dalam setiap hidup manusia. Hanya saja benih ini tidak hidup tapi mati. Ya, yang ada yang tumbuh itu adalah benih yang kedagingannya. Sehingga ini akan menjadi anak yang luar biasa, ya. Nakalnya luar biasa, ya, menjengkelkannya. Daya perusaknya sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, makanya ketika punya anak yang seperti ini, cepat-cepat bawa kepada Torah. Karena setiap firman ini saudara ini hidup. Ini adalah roh Elohim yang berbicara. Jadi berapa kali sehari kita membacakannya? Untuk bisa membangkitkan atau menghidupkan kembali manusia rohnya, dia harus dibacakan dafar. Pada saat duduk yang dibacakan apa? Torah, ingatkan Torah, firman. Pada saat berjalan-jalan, lagi di mall juga, kamu tahu nggak, Yeshua itu mati buat kita. Mungkin Bapak Ibu lagi nawar-nawar baju di Zara, ya, tapi tetap dicekokin. Kamu kalau udah besar itu harus bisa menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan hanya yang melahirkanmu, tetapi orang yang lebih tua, apalagi yang memberikanmu makan secara rohani, makan secara pengetahuan, respectful. Anak-anak diajarkan untuk hormat, beretika. Dan ketika engkau berbaring, pada saat tidur pun Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya sekedar menceritakan bedtime story, tetapi orang tua itu berkewajiban untuk membicarakan firman. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya, dengan berapa batu Bu? 5 batu, ya. Mengalahkan seorang yang raksasa tinggi besar badannya. Jadi iman percaya anak itu bisa bangkit. Ya, jangan mencuri, jangan berdusta.
Kita mulai mengajarkan loteh mode, lotin af, lotik nov. Ini terus. Pada saat juga bangun, yang dibahas apa? Yang dibahas, ya mungkin yang dibahas itu hari ini kita masak apa, ya hari ini nanti kunjungan kemana, hari ini nanti mau bayar SPP, bayar uang kuliah. Ya sudah dicekokin dengan kita sudah dipenuhi dengan tanggung jawab demi tanggung jawab. Tetapi yang dikasih Bapa Yahweh, Elohim mau supaya kita mengingatkan untuk Torah. Ya, karena setiap anak-anak itu tanggung jawab daripada orang tuanya. Ya, iman percaya mereka itu tumbuh itu mengikuti mamanya. Sama seperti orang Yahudi ya. Jadi itu dibawa dari garis keturunan mamanya. Nah, bagaimana saudara supaya apa? Supaya umur setiap anak-anak kita itu bisa panjang, sehat, dan tidak mengalami ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kalau kita lakukan pada waktu bangun pagi, kemudian pada waktu berjalan-jalan kita bicaranya Torah, pada waktu makan juga kita bicaranya Torah, firman, pada waktu bangun pagi, ya tidur lagi kita bicaranya firman. Saya percaya berkat Bapa Yahweh lah yang memberikan kita keberhasilan dan keberuntungan. Ya semua bukan karena usaha kita, tetapi semuanya oleh karena berkat dari Bapa Yahweh. Jadi ketika seorang anak, makanya kalau dalam pola Yahudi, anak yang baru lahir itu dia dikumandangkan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh. Kita harus memperdengarkan Shema Israel. Dan itu ditiru oleh kaum lain. Ketika seseorang bayi baru lahir itu harus dikumandangkan supaya apa? Rohnya hidup. Roh di dalam tubuh seseorang itu bisa hidup. Kalau tidak ada roh Elohim, maka manusia itu mengikuti siklus seperti hewan. Apa yang membedakan kita dengan ciptaan Elohim yang lain, Bapak Ibu? Dari hewan, dari burung-burung yang ada di udara, itu yang membedakannya hanya satu, ada roh Elohim. Kita mulai meminta supaya kita memiliki hikmat mana yang perlu didengarkan oleh telinga kita, dan hikmat untuk berkata-kata. Ya, Bapak Ibu, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mendengarkan, menyediakan, menyendengkan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang benar atau disebut dengan hal-hal yang positif, daripada disediakan telinganya untuk mendengarkan kabar baik, kabar buruk. Ya. Karena nanti makin dalam hal-hal Ibrani, Bapak Ibu, makin banyak yang disingkapkan. Ya, contoh bumi datar. Dulu waktu sekolah kita mikirnya bumi itu bulat kan? Ternyata tidak. Bumi ini flat earth. Tidak ada bumi bulat menurut kitab suci, tapi flat earth. Ya. Bumi mengelilingi matahari, enggak. Bumi itu tetap pada porosnya. Matahari yang diberikan Bapa Yahweh bersinar. Itu taunya dari mana? Itu taunya ketika Yosua berperang di Bukit Gibeon. Bapa Yahweh memberhentikan matahari. Mereka terus menahan matahari supaya jangan gelap. Ya. Bapa Yahweh menahan matahari supaya jangan gelap, supaya mereka sampai mereka berperang.
sampai Yosua memenangkan peperangan itu. Ya. Mose terus mengangkat tongkatnya. Apa artinya Bapak Ibu? Mose itu gambaran orang tua. Yosua itu adalah gambaran generasi anak-anak muda saat ini. Di mana orang tua harus banyak mengangkat tangan kepada Bapa Yahweh supaya setiap anak-anak itu berperang. Pada waktu berperang mereka mengalami kemenangan. Ya. Jadi saya juga berkata kepada setiap anak-anak supaya apa? Supaya menghormati orang tuanya. Ya, saya memang belum pernah melahirkan, tetapi waktu saya membaca satu pengetahuan bahwa setiap perempuan yang melahirkan itu sekali melahirkan itu persis sakitnya sama dengan sakitnya 20 tulang-tulang dipatahkan. Makanya Bapak Yahweh itu pada perintah kelima, kalau enggak menghormati orang tua, mati lu. Ya kan? Itu di sini. Jadi setiap kita kalau punya kesalahan, orang tua mungkin punya kesalahan, anak-anak gimana? Anak-anak itu bukan bagianmu, belum menjadi ranahmu untuk mengurusi kesalahan orang tua. Karena saya belajar dari Abraham ketika Terah salah memuja Elohim, Abraham itu tidak semena-mena kepada bapaknya, tidak sesuka hatinya, saudara. Ada orang kalau anaknya sudah tahu kebenaran, nah itu orang tuanya maunya diatur. Ya. Dia sudah duluan percaya kepada Bapak Yahweh. Nah kalau misalnya orang tuanya diatur, nggak seperti itu ya saudara. Tetap harus dalam menghormati, sama seperti kita menghormati Bapak Yahweh, karena itulah Torah. Nah, dulu saya pikir kalau saya sudah mengenal waktu di gereja lama, woi, kita itu kayak kita itu yang sudah paling benar, apalagi kalau udah punya bahasa roh. Ya. Jadi respeknya sama orang tua itu pun tidak ada. Itu salah saudara. Saya mau menekankan ketika kita menghormati orang tua, janji daripada Bapa Yahweh, kita akan memiliki umur panjang dan tanah. Orang akan dipercayakan tanah kalau menghormati orang tuanya, mengingat mamanya atau papanya setiap hari. Amin. Jadi Anda bukan diluan mengingat pacar-pacarmu, bukan diluan mengingat, enggak, itu salah. Engkau harus menghormati yang pertama dan mendahulukan kepentingan daripada orang tuamu. Amen. Pasangan itu cuma baru datang, baru kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi orang tuamu itu mengenal engkau sejak engkau di dalam kandungan. Membesarkan, memelihara, ya terlepaslah ya. Belum bisa membesarkan secara roh, tapi secara jasmani dia tunjukkan tanggung jawabnya. Dia tunjukkan kasih sayangnya, pengabdiannya. Makanya di sini saudara, Torah ini harus benar-benar dilakukan. Dan saya juga ya dengan tegas mengatakan kepada orang tua supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang kembali kepada manusia roh, kembali kepada benih ilahi, bukan benih birahi, maka kembalikan mereka kepada Torah Bapa Yahweh. Ya. Perkatakan, ya, tanamkan ayat yang ke-7, Devarim 6 ayat 7, tanamkan doktrin, cekokin. Bukan anak yang mengatur orang tua. Sekalipun saat ini anakmu memberikan engkau uang untuk mensubsidi. Kan banyak ya Bapak Ibu orang tua nggak bisa kerja nih, jadi anaknya tiap bulan santunin. Karena disantunin tiap bulan orang tua ini nggak bisa bicara kebenaran lagi. Saudara, stop yang demikian. Bapak itu memberikan pengurapan itu dari ini, ya, janggut hingga ke jubah, dari atas turun ke bawah. Itu jangan dilanggar yang begitu. Rules secara rohani begini jangan dilanggar supaya tidak terjadi crash, tabrakan. Orang sering main langgar-langgar aja, main tabrak-tabrak aja rulesnya.
Ya, akhirnya apa? Hidup sesuka hati. Di pekerjaan juga begitu, dimanapun ditempatkan. Ya. Ketika anak-anak ditanamkan Torah, saya percaya Bapak Ibu, tidak akan ada pembunuhan berencana. Ya, tidak akan ada korupsi. Kenapa? Karena engkau sudah diberikan fasilitas dari negara. Ya, seharusnya engkau mengabdi untuk orang lain samamu karena mengasihi. Gunakan ya fasilitas yang diberikan oleh negara untuk memberkati orang yang membutuhkan. Karena ada kasih Bapak Ibu. Tidak selamanya bekerja itu take for granted. Kalau kita tanamkan Torah kepada anak-anak, saya percaya mereka tidak akan cenderung untuk mengambil, tapi mereka akan cenderung untuk berbagi. Makanya Bapak Ibu, bangsa Israel itu semuanya diberkati. Setiap sisi-sisi perjalanannya, tidak ada lubang-lubang jalan di negara Israel. Kalau di kota saya ini sekarang jalannya banyak yang berlubang. Di sana enggak, jalan tuh ditembok pakai batu Bapak Ibu. Dan tiap hari dibersihkan, disapu, jalanan disapu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka diajarkan, ditanamkan, dicekokin. Ya, the more you give, the more you get. Bukan the more you get atau take, you will reach, engkau kaya. Tidak Bapak Ibu. Ya. Tanamkan kepada anak-anak membicarakannya. Apa yang dibicarakan? Bukan gosip, bukan cerita telenovela, bukan cerita drama Korea. Orang tua bicara sama anaknya bukan cerita drama, tapi orang tua itu harus bicarain Torah. Makanya orang tua harus banyak duduk diam di kaki Bapak Yahweh supaya tahu apa yang harus mau dibahas sama anak-anak. Kita harus tahu apa yang mau kita bicarakan sama mereka. Ya, bukan tiap pagi bangun pagi gosip ke tetangga. Lalu anak-anakmu kau didik apa? Apa bahan untuk mereka? Gitu. Akhirnya apa? Anak-anak bertumbuh sendiri. Ya, besar-besar seperti itulah gitu ya. Tanpa ada didikan, tanpa ada dereh yang mengarahkan. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, pada saat kita juga duduk di rumah, saya heran sebagian orang tua lebih banyak duduk di kafe daripada duduk bersama-sama dengan anak-anaknya membicarakan Torah. Nanti kalau sudah duduk dengan anaknya masih 15 menit itu udah marah-marah ya. Saudara bertobat sebagai orang tua demikian. Anak-anak harus punya waktu menceritakan ataupun mendengarkan Anda tentang dafar, tentang firman. Supaya apa? Supaya benih birahi kembali kepada benih ilahi. Saudara, bukan rahasia ya, setiap kali di internet ini kita yang pilih. Apakah kita begitu buka itu langsung ada iklan, banner ya, seperti banner yang berjalan pada malam hari ini, tulisan-tulisan berjalan begini, nanti ada link-link pornografi itu di handphone kita banyak. Berapa orang manusia jatuh dalam dosa pornografi seksual ya. Saya kemarin ketemu dengan orang masih SMP, itu mengerjai anak kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tuanya tidak mengajari anak-anak. Saudara sebagai orang tua bertobat, jangan bangga ya, oh saya udah menikah, saya punya anak, saya ada orang tua. Saudara, mohon maaf sekali ya, kalau kita pola berpikirnya seperti itu, ya apa bedanya Bapak Ibu? Ya, tikus-tikus juga beranak, kucing juga beranak. Ya mohon maaf sekali, mohon maaf. Ya jadi yang seperti itu, anak itu adalah tanggung jawab secara roh.
mengembalikan mereka kepada pemiliknya, penciptanya. Karena saya percaya Bapak Ibu, ya, Yoel 2, mari kita buka sebagai penutup. Bapak Yahweh itu sangat mengasihi keluarga demi keluarga. Dan kalau bisa yang dihancurkan itu adalah keluarga demi keluarga. Ya, karena anak akan dibuat memberontak kepada bapak-bapaknya. Orang-orang dihancurkan gambaran tentang seorang bapak, sehingga dia akan sulit untuk mengenal Bapak pencipta karena figur bapaknya dihancurkan. Yoel 2 ayat yang ke-12 berkata, bahkan sekarang jugalah Dafar Elohim, berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu dan dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan meratap, dan koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, ya, dan kembalilah kepada Yahweh Elohimmu. Inilah Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Dia pengasih. Inilah Bapa. Bapa itu adalah pengasih, Bapa itu penyayang, dan Bapa itu lambat untuk marah. Bapa itu berlimpah-limpah kasih setia, dan dia menyesal akan yang jahat. Inilah Bapa yang kepadanya kita beribadah. Yesua pernah berkata begini, engkau saja ya Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, terlebih lagi aku, kata Yesua, Bapamu yang disyamain. Apa artinya? Saya pernah berbicara dengan seorang bapak di mana dia punya anak sulung, putri sulung. Ini melawannya bukan main, gak bisa dibilangin. Ya, dia baik sama bapaknya itu cuma satu, kalau mau uang. Ya, baru dia baik sekali sama orang tuanya. Lalu bapak saya bilang, kebetulan dia adalah orang Batak. Saya ngomong dengan bahasa Batak. Ya, kalau ibu-ibu tahu ya. Dia bilang gini, buah bainoku itu, ya, buah bainoku. Aisobui boru nihalakan gabe boruku. Tonggo ibana boruku. Nah tapi boru nihalakan partuhan. Baga malo-malo alai boru nihala doi. Anggo ibana. Nah tapi roa. Tonggo boruku, katanya. Bayangkan saudara. Ya, dia punya bibit itu, benih itu gitu. Benih bapak. Nah, apalagi kalau orang tua itu sungguh-sungguh, bapak-bapak sungguh mengenal Elohim, Bapa pencipta langit dan bumi. Dia pengasih. Artinya ketika anak itu sebrengsek apapun dia tetap menerima, ya. Dan dia mengasihi, lambat untuk marah. Kira-kira kalau punya anak, kemudian anak ini merusakkan sepeda motor kesayangan dari bapaknya, itu yang dihajar siapa? Mungkin anaknya bisa dibala-bala, kamu ini tidak benar pakai barang. Jarang orang tua saudara setelah anaknya buat salah dipeluk. Apalagi orang Batak. Makanya keras-keras temperamennya. Ya, kalau orang bule itu biasanya ke anaknya salah dipeluk, it's okay. It's okay buddy, it's okay darling. Nah, dia bilang begitu. Ya. Berlimpah-limpah kasih setia. Jadi dia menyesal akan yang jahat. Inilah Bapa, inilah karakter seorang Bapa. Jadi bapak-bapak, laki-laki itu harus banyak belajar ini. Supaya apa? Supaya punya anak-anak yang memang generasi-generasi yang sungguh-sungguh bisa menyayangi, ya. Bukan semua istri orang juga disayang, bukan ya, bukan sayang seperti itu. Ya. Pengasih, ya, lambat untuk marah dan berlimpah kasih. Jadi ada kasih Bapa. Kasih Bapa itu kasih yang bukan karena ada hubungan, ya, tetapi karena benar-benar kasih yang murni dari Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih yang tanpa syarat atau kasih yang walaupun, ya. Ini saudara yang kita kejar.
Jangan kita anak-anak sudah kenal Bapa Yahweh terus mau mengajar-ajari orang tuamu.